Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami 021 391 5201 dan WA interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda 0812 1398 3749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi di pekan depan, kami akan berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, selamat sore. Ya, sore, Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa. Pak Henry, apa kabar? Baik, Prisa. Oke, dari kantor atau dari rumah nih, Pak Henry? Masih rumah nih. Masih dari rumah, oke. Iya. Pak Henry, yang menarik hari ini adalah kita langsung ke emitennya dulu ya, Antam. Antam melanjutkan kenaikan setelah kemarin naik 5%, hari ini 6,15%. Seberapa menarik Antam untuk dicermati pekan depan? Baik, ya. Ya, Antam hari ini naiknya cukup signifikan ya, 6,14% ditutup di 2590 dan kita lihat juga sudah break ya tadi resistennya ya, tadi di 2520 ya. Satu pekan ke depan masih tetap optimis ya Antam ya. Karena di sini kita lihat ada peluang bagi Antam untuk terus ya melaju dan menguji resisten berikutnya di 2730 ini, Mbak Prisa. 2730. Ya. Wow, jadi kalau misalnya di opening hari Senin dikejar lagi masih oke, karena masih ada peluang ke 27. Ya, tadi kan closing di 2590 ya. Betul. Kalau kita lihat, kalau misalnya bagi yang belum masuk posisi, itu dengan rata-rata pergerakan Antam itu per harinya itu cukup luas ya, sekitar Rp100 gitu ya. Dan kemudian juga range-nya ke dia punya resisten berikutnya juga masih cukup lebar. Saya rasa nanti hari Senin pada saat market dibuka kita cermati ya, apabila bisa dibuka at least ya melanjutkan closing hari ini di 2590 bisa kita tambah posisi atau masuk posisi baru itu, Mbak Prisa. Oke, mulai akan rawan seandainya Antam profit taking di level berapa? Oke, ini kelihatannya kalau misalkan tidak bisa melewati resistennya 2730, kelihatannya rawan aksi profit taking ya. Jadi lebih baik di wait and see ya kalau misalkan tidak bisa menembus angka 2730. Baik, apakah bisa dikatakan secara umum tren dari Antam saat ini adalah bullish atau masih cenderung konsolidasi? Kalau untuk tren secara garis besar ini sudah memasuki tahap baru untuk dia bullish ya, karena Antam ini rangingnya itu cukup lama ya, dari April kita tahu itu bergerak terus ya antara level di 2300 kemudian sampai di 2650 kemudian turun lagi ya. Nah ini memasuki tahap bullish saya bilang untuk Antam. Oke, memasuki tahap bullish akan makin confirm kalau bisa break di 2700-an ya? Iya betul. Baik, secara price to earning ratio atau PER-nya 24,68 kali, ini bagaimana pandangan dari Pak Henry? Oke, baik. Ya, kita lihat Antam ya. Oke. Oke, kita lihat untuk Antam. Ya, PER-nya itu ya 21,4 ya. Ya, ini dibandingkan dengan kuartal yang lalu itu kan PER-nya itu minus malah ya, minus 9,6 ya. Saya rasa ini masih cukup reasonable ya bagi Antam ya, karena mengcover ya kalau dibandingkan quarter to quarter ya, ini 21,4 cukup baik, cukup positif ya. Kalau di catatan kami sekitar 24,68. Kuartal yang lalu ya, ini saya untuk PER-nya. PR-nya ya, PR-nya 21,4 ya, di 21,4. Kemudian kita lihat kuartal 2020 ya, tahun lalu itu minus 9,6 ya, nggak tahu nanti saya cross check ya. Tapi kalau untuk first quarter ini 21,4 masih cukup reasonable ya, saya bilang ya untuk Antam ya. Oke, masih cukup reasonable, nggak terlalu mahal ya. Artinya justru bangkit karena yang lalu minus. Iya betul, apalagi kita lihat juga price to book value-nya ya 2,7 ya, masih oke. Apa sih yang membuat Antam ini sangat menarik di mata investor selama beberapa hari terakhir? Apakah karena berkaitan dengan harga nikel di dunia yang juga lagi uptrend sehingga banyak yang melakukan pembelian di Antam? Ya benar, saya rasa ini siklus sektor ya, karena Antam ini lebih bergerak di emas kita tahu, dan secara umum sektor pertambangan ya, mining ini juga memasuki saya lihat tahapan bullish ya, itu juga salah satu faktor ya yang mendorong Antam kita lihat mengalami penguatan hari ini. Antam dalam satu pekan sudah naik 10,21%. Kita compare dengan Inco yang juga adalah tambang nikel.
Kenapa Inco justru adem ayem aja nih, Pak Henry menurut Anda? Ya, Inco kalau dari sisi teknikalnya ya memang juga kita lihat masih bergerak sideway ya, konsolidasi ya. Walaupun kita lihat pergerakan harganya itu range itu lebih lebar ya, per hari itu sekitar 120. Ya, kalau sisi teknikal sih masih ranging ya, adem ayem. Kenapa kita mungkin respon market aja ya, Mbak Prisa ya. Apakah itu artinya daripada mengejar Antam yang masih harus wait and see untuk break di 2730, lebih baik masuk ke Inco yang masih ranging? Ya, depend trading plan ya. Kalau menurut saya kalau untuk Antam, kalau misalkan mengejar harus diperhatikan tadi level resistennya hati-hati. Nah, sementara Inco justru saya bilang masih belum kelihatan ya pergerakan bullishnya, tapi bisa dicermati dan bisa kita masuk ya di posisi saat ini justru ya. Oke, berarti bisa dinaksir-naksir dulu ya, Pak Ya, Henry betul. untuk Inco-nya. Kalau untuk Antam ini sudah jalan, jadi tinggal tunggu confirmnya lagi di 2730 ya. Ya, betul, benar. Oke, itu dia untuk tambang logam. Tapi kalau berbicara mengenai pertambangan, apakah memang itu juga menjadi topik utama dari Pak Henry di momen seperti sekarang ini, di mana indeks harga saham gabungan cenderung agak sepi sentimen? Ya, memang menarik ya. Kalau ada beberapa sektor yang menjadi perbincangan menyumbang sentimen positif, ya itu memang menarik ya. Dan saat ini juga sebenarnya selain sektor pertambangan ya, sektor perbankan juga menarik ya untuk kita cermati ya. Kan kita tahu lagi rame yang namanya tapering gitu kan ya. Dan hari ini Betul. kita lihat ya IHSG menguat ya 26,65 poin ya, kembali lagi mendekati ke level 6.100. Baik, apa sih yang paling dikhawatirkan dari tapering? Kita tahu bahwa data tenaga kerja mingguan dari Amerika Serikat mengalami penurunan. Artinya itu kondisinya baik, ada pemulihan ekonomi di Amerika Serikat gitu ya. Dan ini dikhawatirkan akan membuat The Fed melakukan tapering, begitu Pak Henry. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa sih yang paling dikhawatirkan dari market ini? Ya, simpelnya yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar sebenarnya dengan adanya dampak tapering ini adalah stoknya itu takutnya overvalue. Kayaknya namanya tapering ini kan pengetatan ya kebijakan moneter ya, di mana kecenderungannya itu menaikkan suku bunga ya. Jadi para pelaku pasar di sini sebenarnya khawatir bahwa stoknya itu overvalue dan akan mengalami penurunan. Tapi di sini kita lihat ya, dengan adanya kebijakan pengetatan moneter ini kan dalam arti kan maksudnya dari pemerintah ya mengurangi pembelian surat hutang negara ya, bond dan sebagainya. Dan justru saya lihat ini sektor-sektor perbankan ini diuntungkan ya. Jadi boleh dicermati emiten-emiten yang berbasis perbankan justru pada saat orang ramai membicarakan tapering ini. Oke, jadi setiap ada news atau sentimen pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan. Jadi kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tetapi pandang kira-kira sektor apa misalnya perbankan yang akan diuntungkan gitu ya. Ya, benar sekali Pak Bisa. Oke, kita lanjutkan nanti Pak Henry dan kami juga mengundang Baik. Anda untuk berpartisipasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.